Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Endang Lestari dengan NIM 2539011044 akan menjelaskan terkait fenomena filsafat pendidikan di Indonesia yang kebetulan saat ini menjadi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah filsafat pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan yang ideal dalam perspektif Plato. Pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih banyak berorientasi pada nilai dan hasil akhir. Seringkali keberhasilan belajar hanya diukur dari angka saja, sementara aspek seperti karakter, sikap, dan keterampilan belum menjadi perhatian utama kita. Padahal, menurut Plato sendiri, pendidikan sejati tidak sekedar mengisi kepala dengan pengetahuan saja, tetapi membentuk jiwa agar mampu mencari makna dan kebenaran. Konsep pendidikan ideal menurut Plato menekankan bahwa proses belajar harus berorientasi pada proses, bukan hanya mementingkan dari aspek hasil saja. Guru seharusnya berperan sebagai sosok orang tua yang membimbing jiwa siswa, bukan sekedar pengajar materi. Sekolah juga perlu membangun budaya yang reflektif, menanamkan nilai-nilai filosofis dalam kurikulum, dan juga memberi ruang bagi siswa untuk berpikir bebas serta berani berpendapat. Dengan demikian, pendidikan ideal bukan hanya tentang transfer ilmu saja, tetapi tentang bagaimana memerdekakan jiwa dan menumbuhkan generasi yang cinta pada kebenaran dan juga cinta pada kebajikan. Begitulah pendidikan yang ideal dalam perspektif Plato. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan moral dalam perspektif Aristoteles. Fenomena yang kita lihat saat ini menunjukkan adanya penurunan perilaku siswa, terutama dalam hal disiplin dan juga etika. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan pandangan Aristoteles tentang bagaimana tujuan pendidikan yang sejati. Menurut Aristoteles sendiri, pendidikan harus membentuk kebajikan melalui kebiasaan moral yang konsisten, bukan hanya melalui pengetahuan teori semata. Aristoteles memperkenalkan konsep pronesis atau kebijaksanaan praktis, yaitu kemampuan seseorang untuk menimbang dan bertindak dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, seseorang menjadi baik bukan karena ia tahu apa itu kebaikan, melainkan karena seseorang terbiasa berbuat hal yang baik. Oleh karena itu, penting sekali bagi sekolah dan orang tua untuk bekerja sama membangun sistem pembiasaan moral yang konsisten. Sekolah dapat menanamkan nilai kebajikan melalui kegiatan seperti gotong royong, keagamaan, 3S, dan juga refleksi bersama. Guru pun seharusnya berperan untuk membimbing siswa agar mampu berpikir sebelum bertindak dan memahami bagaimana dampak dari perbuatannya sendiri. Dengan begitu, pendidikan dapat kembali pada esensinya, yaitu untuk membentuk manusia yang berkarakter, bijaksana, dan bermoral. Demikianlah pendidikan moral dalam perspektif Aristoteles. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana filsafat Konfusianisme dan relevansinya dengan pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pandangan Konfusianisme, pendidikan memiliki tujuan utama untuk membentuk manusia untuk berbudi luhur, yang disebut juga atau dikenal dengan Junzi. Nah, proses ini tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan saja, tetapi juga pada pembinaan moral, sosial, dan juga intelektual. Konfusius menekankan nilai utama, yaitu ada 5. Yang pertama, yaitu D, sebagai kebajikan diri. Yang kedua ada Ren, sebagai nilai kemanusiaan. Yang ketiga ada Li, yaitu sebagai kesopanan dan tatanan yang etis.
Yang keempat ada yi sebagai kebenaran moral, serta yang terakhir ada sin sebagai kejujuran dan kepercayaan. Kelima nilai ini menjadi dasar etika pendidikan untuk menciptakan individu yang mampu hidup harmonis dengan dirinya dan juga dengan lingkungannya. Jika kita lihat dalam konteks kurikulum merdeka saat ini, nilai-nilai Konfusianisme ini sangat sejalan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5. Nilai REN mencerminkan dimensi beriman dan berakhlak mulia, sedangkan Li dan Yi selaras dengan semangat gotong royong dan kebinekaan. Sedangkan Zi dan Sin menggambarkan bagaimana dalam proyek tersebut untuk mengajarkan bernalar kritis dan juga mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa filosofi Konfusianisme dapat memperkuat pendidikan karakter yang ada di Indonesia, agar nantinya peserta didik tidak hanya unggul secara kognitif atau pengetahuan saja, tetapi juga berkarakter, jujur, dan juga tentunya berbudi luhur. Itulah bagaimana pandangan atau pendapat filsafat dari Konfusianisme dan relevansinya dengan pendidikan karakter sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana rasionalisme dari René Descartes dan relevansinya dalam pendidikan sains. René Descartes sendiri dikenal sebagai bapak rasionalisme modern. Ia meyakini bahwa sejatinya pengetahuan sejati itu hanya bisa diperoleh melalui akal budi dan refleksi kritis, bukan hanya sekedar dari hafalan atau mengikuti tradisi yang ada. Prinsip terkenalnya dari René Descartes ini adalah cogito ergo sum, di mana artinya adalah aku berpikir maka aku ada. Bahwa dari kata ini menegaskan bahwa berpikir secara rasional adalah dasar dari keberadaan dan pengetahuan manusia. Melalui metode deduktifnya, Descartes menuntun kita untuk bagaimana berpikir sistematis, menerima hanya yang pasti, memecah persoalan menjadi bagian yang kecil, menyusun dari yang sederhana ke yang kompleks, dan bagaimana meninjau ulang agar tidak ada yang terlewat. Dalam konteks pendidikan sains, jika dihubungkan bagaimana rasionalisme René Descartes ini untuk pendidikan sains, bahwa pandangan ini sangat relevan, yang menjelaskan bagaimana guru sebaiknya mendorong siswa untuk bertanya, menalar, dan menemukan sendiri konsep ilmiah melalui proses berpikir logis. Misalnya sendiri dalam pembelajaran, misalnya saya ambil pembelajaran fisika, misal tentang tekanan fluida, ya, guru dapat memancing siswa dengan pertanyaan, misalnya, mengapa kapal bisa terapung? Sedangkan paku sendiri ketika dimasukkan ke dalam air tenggelam. Kapal bisa terapung di air. Nah, dengan begitu kita ajak siswa kita tidak hanya memahami bagaimana rumus-rumus yang ada, tetapi juga bagaimana siswa mampu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan juga ilmiah sesuai dengan semangat rasionalisme Descartes. Itulah rasionalisme René Descartes yang saya kaitkan relevansinya dalam pendidikan sains. Selanjutnya saya akan membahas tentang empirisme dari John Locke dan relevansinya dalam dunia pendidikan. John Locke sendiri dikenal sebagai tokoh utama aliran dari empirisme, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman. John Locke sendiri menggambarkan manusia saat lahir seperti tabula rasa, yaitu maksud dari tabula rasa ini adalah sebuah lembar kosong yang perlahan diisi oleh pengalaman yang diperoleh melalui panca indera kita. Artinya, kita belajar bukan dari teori atau ide bawaan, tetapi dari apa yang kita alami dan kita rasakan secara langsung. Itulah maksud dari tabula rasa yang dikatakan oleh John Locke tersebut. Nah, dalam konteks pendidikan,
Pandangan ini tentunya menegaskan bahwa belajar tidak cukup hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi siswa harus terlibat aktif, mengalami sendiri, bereksperimen, dan merefleksikan hasilnya. Peran guru di sini bukan sebagai pusat pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang mampu menciptakan ruang eksplorasi dan juga membimbing siswa menemukan makna belajar yang sebenarnya. Kita bisa melihat bagaimana relevansinya dalam kurikulum Merdeka yang saat ini sedang dijalankan di Indonesia, terutama melalui model project-based learning dan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa belajar dengan cara yang sesuai dengan minat dan kemampuan serta bagaimana gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Dengan mengalami secara langsung, siswa tidak hanya paham tentang konsepnya saja, tetapi juga nantinya dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan juga tanggung jawab atas pengetahuannya sendiri. Itulah bagaimana pandangan dari John Locke dan relevansinya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan alamiah menurut Rose dan relevansinya dengan kurikulum Merdeka. Jean-Jacques Rousseau percaya bahwa anak pada dasarnya lahir baik dan tentunya merdeka. Karena itu, pendidikan sejati harus menghormati bagaimana kodrat alamiah dari anak, di mana kodrat alamiah yaitu mengikuti bagaimana tahap perkembangannya dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang nantinya akan muncul secara alami pada anak-anak tersebut. Jean-Jacques Rousseau sendiri, ia menolak sistem pendidikan yang terlalu menekan nilai akademik dan hasil akhir, karena ia menganggap bahwa hal itu justru mematikan motivasi belajar anak. Solusinya adalah pendidikan yang selaras dengan alam, di mana anak belajar melalui pengalaman langsung sesuai dengan usianya dan juga dengan minatnya. Dan dalam konteks ini, guru bukan pengendali, tetapi sebagai fasilitator yang menciptakan situasi belajar yang menantang, menyenangkan, dan juga bermakna. Guru sendiri membimbing tanpa harus menekan, memberi ruang bagi anak untuk bereksplorasi, serta guru bisa menghargai proses yang lebih daripada hasil akhirnya. Nah, prinsip dari Rousseau ini sangat sejalan dengan kurikulum Merdeka yang saat ini kita jalankan, di mana memberikan ruang diferensiasi pembelajaran dan menumbuhkan motivasi intrinsik melalui pendekatan growth mindset, ya, di mana dengan cara ini sekolah dapat melahirkan pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bahagia, mandiri, dan juga mencintai proses belajar sepanjang hayat. Itulah pendidikan alamiah menurut Jean-Jacques Rousseau dan relevansinya dengan kurikulum Merdeka saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendidikan pembebasan menurut Paulo Freire dan bagaimana relevansinya dengan kurikulum Merdeka saat ini. Kita ketahui bahwa Paulo Freire mengkritik sistem pendidikan yang ia sebut sebagai banking education, di mana maksud dari banking education ini yaitu ketika siswa hanya dianggap sebagai wadah kosong yang diisi informasinya hanya oleh guru saja. Artinya, siswa tugasnya hanya menerima informasi, menerima pengetahuan hanya dari guru, tanpa ia bisa mencari dan menemukan sendiri makna dari ilmu pengetahuan yang ingin ia cari. Paradigma seperti ini masih sering kita temukan di sekolah-sekolah, di mana pembelajaran yang berorientasi pada nilai, hafalan, dan juga hasil akhir yang justru menghambat kreativitas dan kemandirian dari berpikir siswa itu sendiri.
Nah, sebagai alternatifnya, Freire ini menawarkan konsep pendidikan pembebasan, di mana proses belajar harus bersifat dialogis, reflektif, dan juga humanis. Guru bukan lagi sebagai pusat pengetahuan, tetapi guru menjadi fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, berdialog, dan menemukan makna dari realitas sosial di sekitarnya. Nah, dalam kurikulum Merdeka saat ini, semangat ini sangat tampak dalam penerapan project based learning, di mana guru dan siswa bekerja bersama menyelesaikan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata siswa, menumbuhkan empati sosial, dan melatih analisis kritis. Pendidikan seperti inilah yang nantinya bisa membebaskan siswa dari pola yang pasif, menjadikan mereka pembelajar yang sadar, reflektif, dan juga berdaya. Artinya sesuai dengan cita-cita Freire tentang pendidikan yang seharusnya bisa memanusiakan manusia. Itulah bagaimana konsep pendidikan pembebasan menurut Paulo Freire. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan, kekuasaan, dan juga pembebasan dari perspektif Foucault. Di mana Michael Foucault ini memandang bahwa pendidikan tidak pernah netral, ya. Ia selalu berhubungan dengan kekuasaan, di mana menentukan siapa yang memiliki akses terhadap pengetahuan dan siapa yang nantinya akan tersingkir. Nah, dalam konteks di Indonesia, jika kita hubungkan, ketimpangan ini tampak jelas antara sekolah di daerah urban dan juga yang ada di rural, serta antara kelompok ekonomi atas dan juga kelompok ekonomi bawah. Dan pendidikan ini seringkali lebih berfungsi sebagai alat kontrol sosial, bukan sebagai ruang pemberdayaan intelektual. Kebijakan seperti ujian nasional atau akreditasi lembaga, meskipun bertujuan menjamin mutu, justru seringkali menciptakan tekanan struktural, di mana sekolah berlomba-lomba memenuhi standar birokratis, sementara ruang inovasi untuk guru menjadi terbatas. Namun, melalui kurikulum Merdeka dan proyek profil pelajar Pancasila, mulai muncul peluang untuk membalik paradigma tersebut. Guru kini memiliki otonomi lebih besar untuk bagaimana bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan nyata siswa. Dalam perspektif Foucault ini adalah salah satu langkah menuju pendidikan yang membebaskan, bukan lagi sekedar alat kontrol, tetapi ruang dialog dan kesadaran kritis untuk membentuk manusia yang merdeka berpikir. Inilah bagaimana pendidikan, kekuasaan, dan juga pembebasan menurut perspektif Foucault. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teori Habermas dalam konteks pendidikan, di mana untuk mewujudkan ruang dialogis yang tentunya demokratis. Menurut Jürgen Habermas, pendidikan seharusnya menjadi ruang publik mini sebagai tempat demokrasi dan rasionalitas yang dijalankan secara nyata. Dalam kerangka tindakan yang komunikatif, komunikasi di kelas tidak boleh bersifat satu arah, tetapi harus menjadi dialog terbuka yang bertujuan mencapai pemahaman bersama. Sayangnya, dalam praktik pendidikan kita saat ini, guru masih sering menjadi pihak yang dominan, sementara siswa hanya pasif menerima informasi. Habermas menekankan pentingnya kesetaraan dalam komunikasi antara guru dan siswa, sama-sama merupakan subjek yang berhak berbicara, bertanya, dan juga sama-sama berhak untuk berpendapat. Ketika guru memosisikan dirinya sebagai mitra belajar, bukan hanya sebagai penguasa kelas, maka kelas akan menjadi ruang dialogis yang membentuk siswa berpikir kritis, reflektif, dan juga berjiwa demokratis. Inilah
wujud nyata bagaimana pendidikan yang mampu untuk memerdekakan dan membangun kesadaran bersama. Inilah bagaimana seharusnya konsep pendidikan menurut teori Habermas, artinya semua pihak berhak memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berdialog secara dinamis dan mencurahkan bagaimana pendapatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana postmodernisme dan pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Di mana menurut postmodernisme ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satu kebenaran tunggal dalam pendidikan. Di negara seperti di Indonesia sendiri yang kaya tentunya akan budaya, agama, dan juga adat, pendekatan ini sangat relevan tentunya. Pendidikan harus memberi ruang bagi beragam perspektif, menghargai konteks lokal, dan juga membuka peluang bagi setiap siswa untuk menafsirkan pengetahuan sesuai pengalaman hidupnya sendiri. Guru seharusnya berperan bukan hanya sebagai sumber kebenaran yang mutlak, tetapi sebagai fasilitator yang membangun siswa untuk membangun makna dari realitas yang ada di sekitarnya. Dengan semangat inilah, sekolah menjadi ruang yang aman bagi semua identitas, tempat tumbuhnya dialog, kreativitas, dan saling menghormati. Nah, paradigma postmodern inilah yang mengubah cara kita memandang bagaimana pendidikan yang seharusnya. Dari yang seragam menjadi pendidikan yang menghargai perbedaan. Inilah makna sejati dari semboyan yang ada di Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu persatuan dalam keberagaman. Baiklah, demikian penjelasan dari saya terkait bagaimana pandangan filsafat tentang pendidikan yang ada di negara kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.